Menelaah nyanyian yang terbaik. Refleksi pagi 445. Kitab Kidung Agung adalah kumpulan nyanyian yang digubah oleh Raja Salomo seperti yang diungkapkan di Kidung Agung 1 ayat 1. Kidung Agung dari Salomo. Diungkapkan juga di 1 Raja-Raja 4 ayat 32 bahwa Salomo menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Saudara-saudara, dari begitu banyak nyanyian yang digubah Salomo, Kidung Agung adalah kumpulan nyanyian terbaik dari 1.005 nyanyian tersebut. Kalau Kidung Agung ini merupakan karya puncak dari Raja Salomo yang dituliskan atas dorongan Roh Kudus, pastilah ada pesan penting yang Tuhan hendak sampaikan kepada umat-Nya. Hal ini dipercayai juga oleh umat Israel di masa lalu, sehingga Kidung Agung tidak pernah diragukan untuk masuk dalam kanon Alkitab. Saudara-saudara, bentuk puisi seperti kitab Kidung Agung tidaklah sering dibahas di kalangan orang percaya di Indonesia. Mungkin karena kita tidak terbiasa dalam mendekati puisi, takut salah tafsir, terlalu romantis dan terlalu membumi, tidak relevan dengan situasi modern masa kini, atau bahkan bisa saja ada yang menganggap bahwa kitab Kidung Agung itu membingungkan. Kita harus mengubah sikap kita, karena kalau kitab Kidung Agung tidak diragukan sebagai bagian integral dari kanon Perjanjian Lama, pastilah Tuhan mempunyai pesan yang bisa saja unik untuk kita. Oleh sebab itu, Gereja Tuhan di Indonesia sudah selayaknya mencari tahu apa pesan Tuhan dari kitab Kidung Agung ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan umat. Lebih nikmat dari anggur dan lebih harum dari parfum. Refleksi pagi 446. Nyanyian di Kidung Agung merupakan nyanyian berbalasan antara mempelai wanita dan mempelai pria dalam kemesraan hubungan pria dan wanita. Kidung Agung 1 ayat 2 dan 3 melukiskan kerinduan dari mempelai wanita akan cinta mempelai pria. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Saudara-saudara, cinta mempelai pria dilukiskan mempelai wanita sebagai lebih nikmat dari anggur dan lebih harum dari minyak parfum. Ini adalah gambaran cinta kasih yang membawa damai sejahtera serta keharuman kesaksian Kristiani yang seharusnya mencirikan pernikahan Kristiani. Saudara-saudara, cinta kasih yang berkembang di pernikahan Kristiani semestinya tidak egois, tidak sok, suka damai, dan memancarkan kebaikan. Hubungan cinta kasih seperti ini pasti akan menjadikan nama Tuhan makin ditinggikan. Apakah cinta kasih seperti itu hanya berlaku untuk suami istri? Tentu saja tidak. Bila mempelai pria itu gambaran Kristus dan mempelai wanita adalah jemaatnya, maka cinta kasih Kristus adalah cinta kasih yang menyenangkan dan membawa kebaikan bagi umat percaya. Kasih Kristus yang begitu dalam dan indah itu disambut oleh cinta kasih jemaat terhadap Kristus. Di dalam relasi cinta kasih seperti inilah umat Tuhan akan membawa terang kasih Kristus ke segala pelosok Indonesia dan
dunia. Membangun hubungan yang mesra dan hangat. Refleksi pagi 447. Mempelai pria membawa mempelai wanita ke kamarnya. Kidung Agung 1 ayat 4a melukiskan kegembiraan sang mempelai wanita. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Sahabat-sahabat mempelai wanita pun ikut bergembira di Kidung 1 ayat 4b. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Di Kidung Agung 1 ayat 4c, sang mempelai wanita pun kembali memuji sang mempelai pria. Layaklah mereka cinta kepadamu. Saudara-saudara, rangkaian nyanyian kegembiraan ini menunjukkan bahwa hubungan cinta kasih ini adalah hubungan yang mesra dan hangat, dan bukan sekedar hubungan yang formal dan normatif. Saudara-saudara, hubungan dalam pernikahan Kristen semestinya hubungan yang tidak sekedar formal, normatif dan dingin, tetapi ada rasa cinta yang mesra dan hangat yang perlu terus dirawat dari hari ke hari. Inilah pernikahan Kristen yang membawa kesaksian indah. Gambaran kehidupan pernikahan dalam relasi yang mesra dan hangat ini seharusnya juga menggambarkan hubungan Kristus sebagai mempelai pria dan jemaatnya sebagai mempelai wanita. Karya Kristus di kayu salib telah memperbaiki relasi Allah dan manusia yang sebelumnya telah rusak karena dosa. Karya Kristus ini membuat jemaat bisa mempunyai hubungan yang mesra dan akrab dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, jemaat harus menyambutnya, bukan? Rindu bersamanya senantiasa. Refleksi pagi 448. Kerinduan hati dari sang istri untuk selalu dekat dengan suaminya dilukiskan di Kidung Agung 1 ayat 7. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Saudara-saudara, pada waktu sang suami sedang mengembalakan domba-dombanya, sang istri menunjukkan kerinduan hatinya untuk selalu dekat dengan suaminya. Ini tidaklah hanya kerinduan istri terhadap suami semata, tetapi ini adalah gambaran kerinduan hati jemaat untuk selalu dekat dengan Kristus, Sang Gembala Agung dan Sang Kepala Gereja. Saudara-saudara, cinta kasih seorang istri terhadap suaminya telah digambarkan sebagai cinta kasih yang berkerinduan hati untuk selalu dekat dengan suami, memiliki fokus yang jelas dan tidak terbagi, serta tetap setia walau menghadapi banyak tantangan kehidupan. Refleksi komitmen istri ini merupakan gambaran tentang komitmen jemaat Tuhan di Indonesia untuk tetap mempunyai kerinduan hati dan kesetiaan terhadap Kristus sebesar apapun tantangan yang harus dihadapi. Semakin kuat kerinduan, komitmen,
dan kesetiaan jemaat Tuhan kepada Kristus, maka akan semakin besar pula lah kekuatan jemaat untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Gereja Tuhan, marilah kita terus setia padanya. Membangun rekam jejak bersamanya. Refleksi pagi 449. Apa yang disampaikan teman-teman sang mempelai wanita melihat kerinduannya untuk bertemu dengan suaminya? Kidung Agung 1 ayat 8 adalah nasihat mereka. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Saudara-saudara, mengikuti jejak domba adalah cara terbaik untuk bertemu sang suami, karena para domba pasti akan mengikuti gembalanya. Jejak para pengikut Kristus yang setia pastilah membawa orang untuk bertemu Sang Gembala Agung, yaitu Kristus. Membangun persekutuan yang kuat antar orang percaya akan memastikan pertumbuhan iman yang sehat dari jemaat. Saudara-saudara, kehidupan setiap orang percaya di Indonesia pastilah meninggalkan jejak seperti halnya jejak domba. Permasalahannya, rekam jejak macam apa yang kita tinggalkan? Apakah rekam jejak kita itu akan membawa orang makin dekat kepada Kristus, Sang Gembala Agung, atau justru membawa orang makin jauh darinya? Di dalam persekutuan orang percaya, setiap dari kita dipanggil Tuhan untuk saling memberikan teladan yang baik sebagai teman sekerja dalam ladang Tuhan. Di dalam suasana persekutuan yang saling berlomba untuk menjadi teladan inilah, jemaat Tuhan akan bertumbuh kuat dan sehat untuk menjadi saksi Kristus bagi bangsa dan negara Indonesia. Tanpa teladan yang sehat, jemaat tidak akan kuat. Berharga di matanya. Refleksi pagi 450. Raja Salomo sebagai mempelai pria memuji sang mempelai wanita yang sangat dikasihinya. Ini pujiannya di Kidung Agung 1 ayat 9 sampai 11. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Saudara-saudara, kuda betina kereta Firaun itu adalah kuda yang sangat berharga, terpilih, anggun, dan mulia, sehingga gambaran ini merupakan pujian tertinggi yang bisa diberikan kepada seorang wanita di zaman itu. Penghargaan yang tinggi atas sang mempelai wanita ditunjukkan juga melalui perhiasan-perhiasan emas yang diberikan sang raja. Saudara-saudara, seperti penghargaan tinggi yang diberikan Raja Salomo kepada istrinya, demikian juga Tuhan menghargai umat tebusannya. Darah Kristus yang begitu mahal, yang jauh lebih mahal dari segala perhiasan emas permata, rela diberikan demi mengangkat kita dari lumpur dosa.
betapa berharganya kita di mata Tuhan. Keberhargaan kita di mata Allah itu bukanlah karena kita produktif, banyak harta, bisa memberi perpuluhan besar, berpenampilan menarik, berjabatan, atau pandai berbicara. Tetapi kita berharga karena kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dengan rupa Allah. Keberhargaan kita terletak pada hakikat kita sebagai manusia dan bukan pada aksesorisnya. Sadarkah kita? Membawa semerbak wewangian Kristus. Refleksi pagi 451. Bagaimana pandangan sang mempelai perempuan terhadap suaminya? Ini gambaran di Kidung Agung 1 ayat 12 sampai 14. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku, kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku, kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Saudara-saudara, minyak narwastu, mur, dan bunga pacar adalah parfum mahal yang dipakai oleh para wanita zaman dulu. Parfum ini sangat berharga dan selalu memancarkan wewangian yang sedap. Mempelai wanita melihat sang suami begitu berharga dan selalu dekat di hati dan pikirannya. Inilah pikiran dan perasaan yang harusnya ada di setiap orang percaya terhadap Kristus. Saudara-saudara, seperti gambaran wewangian yang begitu berharga dan menguasai hati serta pikiran senantiasa, demikian juga seharusnya sikap umat percaya di Indonesia terhadap Kristus Juru Selamatnya. Bila hati, pikiran, dan perasaan kita dipenuhi Roh Kristus, maka segala perilaku serta keputusan kita dimanapun kita berada pastilah akan diwarnai oleh wewangian Kristus. Bila tidak, maka bau busuk dari pikiran jahat, kotor, manipulasi, keji, dengki, dan culas akan mewarnai segala tindakan dan keputusan. Wahai umat Tuhan di Indonesia, mari kita pancarkan wewangian Kristus bagi sekitar kita di mana saja dan kapan saja. Bila wewangian Kristus semerbak di mana-mana karena kehadiran orang percaya, alangkah indahnya dunia ini. Selalu mengupayakan yang baik. Refleksi pagi 452. Di dalam cinta kasih yang mendalam, suami dan istri saling memuji. Kidung Agung 1 ayat 15 adalah pujian sang suami. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Sang suami memuji kecantikan dan khususnya mata istrinya yang penuh dengan kelembutan dan kasih. Sang istri juga memuji suaminya di Kidung Agung 1 ayat 16 dan 17. Lihatlah, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras, balok-balok rumah kita, dari kayu eru, papan dinding-dinding kita. Saudara-saudara,
sang istri memuji ketampanan sang suami yang telah begitu menarik hatinya. Sang suami telah memberinya rasa aman dan hati nyaman. Saling memuji memang sikap positif untuk relasi suami istri. Saudara-saudara, rasa cinta kasih mendorong suami istri untuk saling melihat hal-hal positif pada diri pasangannya. Mereka selalu mencoba melakukan hal-hal baik bagi yang lain, tidak suka menyimpan kesalahan, selalu mencoba melindungi, dan selalu menaruh percaya pada pasangannya. Ini sejalan dengan ciri-ciri kasih di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Hubungan Kristus dan jemaatnya sering dilukiskan dalam gambaran relasi kasih suami istri juga. Karena kasihnya, Kristus selalu mengupayakan yang baik bagi jemaatnya. Tetapi sudahkah jemaatnya melakukan hal yang menyenangkan Kristus? Hai jemaat Tuhan di Indonesia, mari senangkan Dia dengan menaatinya.